Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pembahasan kali ini mengenai mantan Kapolri Jenderal Hugeng Imam Santoso, pribadi jujur yang sangat tegas sebagai aparat penegak hukum. Sungguh sangat amat jarang sekali, apalagi era sekarang. Maka pantas jika almarhum Gus Dur berseloroh nyelekit. Hanya ada 3 polisi jujur: polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Menyandang gelar pemimpin tertinggi kepolisian periode 9 Mei 1968 sampai 2 Oktober 1971 membuat Hugeng Imam Santoso atau Jenderal Hugeng tak pandang bulu dalam mengusut kelindan kecurangan yang merugikan negara. Ia tak gentar menghadapi mafia kelas kakap macam Roby Cahyadi yang berupaya menyelundupkan mobil mewah di dekade awal rezim Orde Baru Soeharto. Kisah kali ini hanyalah segelintir dari banyaknya sepak terjang dari Jenderal Hugeng dalam menegakkan hukum di negeri ini. Meskipun pada akhirnya karena sikap dan sifatnya yang lurus anti suap membuat penguasa pada saat itu pun berang tak terkira. Laku lampahnya tak mempan disogok membuat polisi kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 itu kerap mendapat teror hingga perlakuan tak menyenangkan dari berbagai pihak. Bahkan Hugeng juga diceritakan pernah dikirimi santet oleh rekan sejawatnya usai mengusut skandal di tubuh kepolisian kala itu. Sejak masih sekolah di Akademi Kepolisian, Hugeng memang menjunjung tinggi integritas sebagai Kapolri. Bahkan ia rela hidup sederhana dan pas-pasan demi menolak berbagai gratifikasi, termasuk saat baru menjabat reserse kriminal di Sumatera Utara. Betapa kagetnya Hugeng saat baru menempati rumah dinas yang disiapkan. Ia mendapat kiriman barang mewah hingga mobil yang usut punya usut berasal dari salah satu mafia di ibu kota Sumatera Utara itu. Jadi saat itu di Medan suasananya sangat beda dengan di Surabaya. Di sana banyak judi dan banyak mafia lainnya. Kita waktu datang ke rumah itu kaget karena isinya sudah penuh dengan barang mewah. Bapak merasa tak sudi menyentuh itu dan kami pilih pindah ke hotel. Terang Meriati Ruslani, istri Hugeng. Selama menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima, Hugeng memang sangat gencar memerangi permasalahan akar rumput, salah satunya penyelundupan yang marak saat Indonesia baru bertumbuh. Ia tak peduli siapa yang terlibat, mulai dari Roby Cahyadi yang menyelundupkan 8 unit Mercy hingga seorang wanita cantik yang berusaha merayunya dan mengirim hadiah agar kasus penggelapannya diselesaikan dengan jalan damai. Keheranan Hugeng muncul tatkala para koleganya di kepolisian dan kejaksaan memintanya untuk melepaskan wanita tersebut. Ia bingung kenapa begitu banyak pejabat yang mau menolong sosok yang bersalah itu. Kapolri Jenderal Hugeng Imam Santoso tahu betul bagaimana kentalnya tradisi menjilat di kalangan pejabat Orde Baru. Demi bercokol dalam lingkaran kekuasaan, mereka berusaha menarik simpatik Presiden Soeharto sekalipun dengan cara memalukan. Lapangan golf biasanya menjadi arena di mana praktik menyanjung dan melobi itu dilancarkan. Dalam suatu wawancara dengan George Yunus Adicodro, wartawan Tempo pada akhir 1970, terkuaklah kejengkelan Hugeng. Dia mengungkapkan tentang seorang pejabat kabinet yang suka menjalankan aksi tersebut. Namanya Maraden Panggabean Menhankam Pangap. Panggabean rela membeli stick golf yang paling mahal untuk menjadi rekan main golf Soeharto. Namun saat permainan dia kerap mengalah atau pura-pura tak mampu melawan Soeharto. Saat itulah Panggabean mengeluarkan jurusnya, memuji-muji permainan golf Soeharto. Hugeng sendiri
mengecam tradisi permainan golf di kalangan pejabat. Saya tidak bermain golf bukan karena anti golf, tetapi karena itu permainan mahal. Harga stick golf sangat mahal dan saya tidak punya uang. Saya juga tak bersedia meminta-minta, kata Hugeng 22 Agustus 1992 dalam wawancara Tempo. Seorang menteri pernah mengeluhkan sikap Hugeng yang tidak mau main golf. Padahal hampir semua pejabat telah menjajal olahraga mewah ini. Hugeng pun dijanjikan akan diberikan seperangkat alat main golf cuma-cuma. Tapi Hugeng dengan tegas menolaknya. Wah, saya tidak mau dibelikan stick golf. Nanti saya beban utang budi. Demikian kata Hugeng. Ini diceritakan oleh Hugeng dengan meniru logat Batak Panggabean yang sangat kental. Dalam testimoni buku Hugeng, Oase menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa yang ditulis Aris Santoso dan kawan-kawan. Belakangan, Hugeng mendapat kabar jika wanita tersebut tak segan-segan tidur dengan pejabat demi memuluskan aksi penyelundupannya. Selama memimpin reskrim di Medan, Hugeng banyak menangani kasus perjudian, termasuk penggelapan minyak nilam di Teluk Nibung ke Penang. Suatu ketika, ia berhasil menciduk anggota tentara dan polisi yang menjadi backing usaha ilegal tersebut. Anggota polisi yang digelandang Hugeng saat itu berpangkat kompol. Merasa tak terima usahanya digagalkan tim Hugeng, perwira itu menaruh dendam dan berupaya menyantet Hugeng melalui perantara dukun. Menariknya, sang dukun justru menghadap Hugeng usai gagal menyantet dan meminta maaf karena disuruh perwira melakukan perbuatan tersebut. Selama Hugeng memimpin reskrim, tidak terhitung banyaknya kasus-kasus penyelundupan dan perjudian di Sumatera Utara yang berhasil dibongkar. Kasus-kasus yang ditangani banyak sekali, frekuensinya tidak terhitung lagi. Benar-benar daerah rawan hukum. Selepas tugas di Medan, karir Hugeng terus melesat. Berturut-turut Hugeng menjabat Kepala Jawatan Imigrasi dan Menteri Iuran Negara. Pada 1968, Hugeng diangkat menjadi Kapolri menggantikan Sucipto Judiharjo.